ini siapa gitu loh. Ternyata dokter Jeki dan Kristen-Kristen yang lain ini nanti menikah dengan domba. Jadi hewan binatang menurut Jeki ya, bukan saya. Ini jawabannya dengan tegas bahwa itu adalah pernikahan binatang. Jadi jangan kira Kristen-Kristen yang menikah dengan Tuhan, disatukan dengan Tuhan, jangan itu lagi. Karena dengan tegas Dr. Jeki mengatakan Wahyu 19 nomor 7 adalah binatang. Jadi kalau binatang tuh kalian itu di surga menikahlah dengan binatang, begitu. Alias domba. Itu mempertegas ya. Saya hanya menyampaikan pernyataan Dr. Jeki. Apa bedanya kamu bisa membedakan mana Tuhan mana Tuhan? Oke, memang objek. Ya, bukan hanya objek saja. Sudah ku jelaskan bedanya manusia dengan Tuhan. Manusia itu yang diciptakan. Tuhan itu adalah yang menciptakan, gitu loh. Sabar, tenang. Oh iya. Paham tidak kamu di situ? Paham. Itu bedanya. Pencipta, aku jelas-jelas berkali. Pencipta tidak mungkin menjadi yang diciptakan tuh, mustahil. Itulah Tuhan, sang pencipta itu Tuhan, sang Halik. Kalau yang diciptakan tidak mungkin menjadi juga pencipta. Karena baru ada. Aku menciptakan meja. Apakah meja itu saya? Tidak mungkin. Ya meja itu meja. Dan meja itu tidak mungkin menjadi saya. Itulah bedanya. Itu sederhananya. Kok manusia dengan Tuhan sama pula itu? Mana manusia, mana hewan, mana Tuhan? Ketika kutanyakan anak domba itu binatang bukan? Coba saya ulang lagi. Dengan Wahyu 19 nomor 7. Sabar. Wahyu 19 nomor 7. Pernikahan anak domba. Ini pernikahan ya. Perkawinan anak domba. Marilah kita bersorak-sorai, bergembiralah dan bersorak-sorai karena pernikahan anak domba itu telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya itu Kristen. Tuh. Kristen bener masuk Dokter Jeki semua Kristen tuh. Dikawinkan dengan domba. Ini domba ini binatang, hewan atau Tuhan? Supaya saya tidak beremeng. Silakan. Udah. Gantian ya aja. Nanti jangan potong-potong. Jawab dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Jadi silakan. saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab saya Tuhan saya dikatakan domba itu nggak ada. Nggak ada di dalam tuh, nggak ada. Saya nggak temukan itu. Jadi teman-teman ini coba dengar. Uclim ini semakin botolnya mereka ini, mereka bisa membedakan Tuhannya. Uclim ini semakin botolnya mereka membedakan antara Tuhannya dengan manusia, membedakan antara Tuhan dengan manusia. Berarti kalian sudah pernah melihat. Makanya kalian mengatakan, Tuhan itu bentuknya bukan seperti manusia loh. Tuhan bentuknya bukan seperti hewan loh. Udah lihat orang ini Pak, saking botolnya, makanya disuruh sekolah nggak mau sekolah. Orang tuanya suruh pergi sekolah, dia pergi ke sana nyuri ayam. Ah, ini akibatnya jadi botolnya itu berlebihan. Tuhannya bisa dibedakan coba. Kami orang Kristen ini, kenapa kami tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia? Kami belum pernah melihat Tuhan secara langsung. Jadi kami belum bisa membedakan mana sih Tuhan seperti apa sih. Manusia kami udah tahu bentuknya, punya rambut, punya gigi, bisa berak, dia bisa makan. Hewan itu kaki 4, berak, makan juga dia. Bisa kami bedakan antara hewan dengan manusia. Kalau kalian sudah bisa membedakan Tuhan kalian dengan hewan, maka kalian sudah pernah melihat Tuhan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar baik-baik ya. Aku heran dengan uclim ini ya. Tuhan saya tidak pernah dikatakan Tuhan saya adalah domba. Tapi Tuhan mereka ini dikatakan dalam hadis tangan kanannya ada 2 loh. Kalian tahu nggak kalau dikatakan tangan kanannya ada 2? Itu dewa. Dewa Siwa itu, kalian teman-teman uclim yang di bawah, yang botol-botolnya nggak sekolah ini ya, kalian klik di Google sekarang, buka Dewa Siwa. Dewa Siwa itu tangannya berapa kalian tahu? Sama seperti Tuhan kalian. Ada pula Tuhan yang gagal fisik, tangan kanannya ada 2, tangan kirinya nggak ada. Ada pula
Tuhan kayak gitu coba? Udah, jangan kelamaan lah. Gimana itu Sabar dulu. gratisnya di... Oh, Giliran jangan saya masih kelamaan. ngomong ganggu-ganggu pula. Gang, gak usah kelamaan. Ganggu kalian. Baru Biarkan, sedikit. Bang, biarkan, bang, biarkan, bang. Santai aja. Santai, biarkan aja, biar yang ngomong apa. Baru Giliran sedikit saya kau nanti. sentil Oke. udah mulai merajuk kalian. Sabar. Silakan. Enggak apa-apa, silakan ngomong. Udah. Ini lah. Dan banyak silakan cepat. Silakan. Aku lanjutkan ya, jangan diganggu lah. Lanjutkan. Giliranku nanti Aku sedang menikmati ini, jangan diganggu. Aku lanjutkan ya. Iya. Santai aja. Tuhan itu- Oke, enggak apa-apa. Jadi ku kasih tahu ya, mereka ini sudah bisa membedakan. Iya, jadi Uclim ini mereka bisa membedakan antara Tuhannya dengan manusia, bisa membedakan antara Tuhannya dengan hewan. Benar. Karena Tuhan dia tangan kanannya dua, hewan mana mungkin tangan kanan ada dua, nggak ada. Manusia itu tangan kanannya nggak ada yang dua. Makanya Uclim dengan bangganya, kami orang Uclim ini bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan hewan, Tuhan dengan monyet. Karena Tuhan kalian tangan kanannya ada dua, monyet tangan kanan cuma satu. Manusia itu tangan kanan cuma satu. Hanya Tuhan kalian lah satu-satunya yang bisa kalian bedakan karena tangan kanannya dua. Sama seperti dewa. Oke, jangan diulang-ulang. Maka sekarang Sudah itu tujuh ulang. kali Mulai gitu loh. sekarang kalian harus nyembah Oke, kepada silakan. dewa karena Tuhan kalian itu mirip dengan dewa. Jadi satu-satunya sesembahan agama di muka bumi ini yang Tuhannya tangan kanan sebelah ada dua itu hanya Uclim. Oke, silakan. Oke Izin, ya. Bang, izin. Iya, silakan. Lanjut. Jadi, Iya. jadi begini ya. Saya Pada kepanasan semua. Saya nggak panas. Nggak Saya ada nggak yang panas, santai aja lah. Jadi begini ya, Dokter Sebentar Jeki. dulu, santai Saya setuju nih. dengan apa yang dikatakan oleh Pak Host ini. Muslim bisa membedakan mana binatang, mana manusia, mana hewan. Terbukti sudah. Ya kan, contoh misalnya di dalam kekristenan, manusia kawin dengan laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, dan manusia ada kebanyakan di dalam kekristenan itu manusia mengawini binatang seperti babi yang terpilih atau terbanyak di Eropa sana. Kemudian saya mengatakan bahwasanya memang Muslim itu mampu membedakan mana Tuhan mana manusia. Contoh ketika Abraham mampu membedakan antara manusia dengan Tuhannya ketika dalam pencahariannya, bahwasanya dia melihat apakah bulan ini adalah Tuhan. Ternyata terbukti sudah bahwasanya Tuhan itu muncul di malam hari, tidak ada di siang hari. Kemudian dia mengira bahwasanya matahari dan bintang ini adalah Tuhan. Ternyata terbukti dia mengatakan dan menyimpulkan, bahkan dia menyaksikan sendiri bahwasanya matahari itu ada di siang hari sementara di malam hari tidak ada. Kemudian bintang itu kadang-kadang di siang hari muncul, kadang-kadang di siang hari di malam hari tidak ada, kadang-kadang di malam hari ada. Artinya Tuhan ini sebenarnya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sementara makhluk atau ciptaan itu terbatas oleh ruang dan waktu, ya kan. Kemudian sifat manusia itu adalah manusia memiliki awal dan akhir. Tuhan tidak memiliki awal dan akhir. Contoh Yesus, ya kan. Yesus memiliki awal dan akhir. Dia dilahirkan dari rahim seorang perempuan sementara dia pernah mati dan mati terkutuk di tiang salib. Kok ada Tuhan mati terkutuk di tiang gantungan, kemudian dibugili, dipampang di depan banyak orang, kan kucluk namanya. Kemudian Tuhan kami tidak mengalami kelaparan. Kemudian dia makan, ketika haus dia minum, ngantuk dia tidur, sementara Tuhan Kristen, Yesus Kristus adalah ada Tuhan mengalami kelaparan. Yesus sama seperti kita manusia, mengalami proses metabolisme tubuh. Ketika Yesus lapar dia makan, aku lapar, aku makan. Yesus haus, dia minum, aku haus, saya juga minum, kan seperti itu. Maka ketika ada yang namanya manusia itu pasti mengalami proses metabolisme, kemudian apa namanya yang baik-baik diabsorpsi oleh tubuh, disalurkan ke seluruh tubuh melalui diubah menjadi oksigen, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Ya kan, sementara yang jorok-jorok, yang buruk-buruk dibuang ke jamban, namanya anus. Yesus punya anus. Kok ada Tuhan memiliki sifat maha suci dan maha tinggi, kemudian Yesus ini Tuhannya Kristen turun ke bumi menjadi manusia.
sibuk-sibuk dia sakit perut, kemudian dia cari karena dia salah makan, kemudian dia beli minyak kayu putih, kemudian dia mencret, pergi ke toilet, orangnya atau BAB-nya di pantatnya kan kucluk namanya. Artinya Tuhannya Kristen ini jauh berada dari kata sifat maha suci dan maha tinggi, kan seperti itu. Saya sekarang coba menanggapi tentang bagaimana Anda tuh menarasikan Allah itu memiliki tangan dua di dalam hadis katanya. Itu menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya kan memiliki kekuasaan yang begitu hebat. Dia memiliki tangan dua bukan berarti secara fisik melainkan metafisik. Artinya yang namanya tangan kanan, kita sudah tahu bahwasanya tangan kanan itu adalah kebaikan, simbol daripada kebaikan. Kita kasih orang pakai tangan kanan, kita cebok, kita pakai tangan kiri. Kemudian kita, ya kan, segala sesuatu digambarkan dengan tangan kanan, segala sesuatu disimbolkan dengan tangan kanan, menunjukkan tangan kanan itu adalah sebuah kebaikan. Dan Tuhan kami tuh memiliki tangan kanan bukan berarti dia secara fisikly, secara biologis, melainkan dia memiliki kebaikan yang begitu luar biasa. Kebaikan yang berlipat ganda, kan seperti itu. Kemudian, kok Anda tadi mengatakan bahwasanya Tuhan kami roh? Katanya, itu Yesus apa? Bukankah Yesus itu turun ke bumi menjadi anak manusia atau anak domba? Sementara Anda tadi mengatakan, gimana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Ya kan, yang sebelumnya roh menjadi anak manusia atau manusia dilahirkan dari rahim manusia yaitu Maria. Tidak ada dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, sebelumnya dia adalah roh, bahkan Yesus pun tidak pernah mengatakan bahwa saya itu adalah firman. Firman yang kemudian menjadi daging di Yohanes 1 ayat berapa itu saya kurang tahu ya. Silakan ditanggapi. Mr. Jack. Sana 114. Yang lain diam gantian. Biar sportif. Iya, tenang. Sportif kok, tidak ada yang itu sini, tenang semua itu. Wabarakatuh Bang Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini Bang Jeki kau bilang enggak satu sebentar. Gantian saya dulu lah. Ini gimana Kak? Iya sebentar. Iya. Sabar dulu yang lain sebentar. Sebentar dulu yang lain. Sebentar dulu yang lain nih. Aduh. Kemudian Tuhan kami tidak Coba ya. atas ruang dan waktu Udah, ya. Eca udah habis kau. Berarti kamu berarti ala Islam Muslim ya kan? Oke, sebentar dulu. Kami Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas ruang dan waktu. Dia Berarti tidak perlu Allahnya Islam udah bisa dibedahi. Allahnya Islam. hidup Sabar dulu Premeng. dulu. Allah Subhanahu wa taala untuk hidup selama-lamanya abadan kholidin, abadan ya kan, dia tidak butuh udara. Sementara Tuhannya Kristus Abada. iya, dia membutuhkan udara. Gantian ya sekarang ya. Eca udah cukup ya. Oke, gantian ya. Silakan. Iya, sebelum kamu nih satu dalil saja Jeki sebetulnya. Yohanes 19:29. Ndak ini langsung kamu ini. Kau bilang Yesus itu bukanlah manusia katanya, bukanlah binatang, tidak pernah dikatakan binatang. Coba. Pada keesokan harinya Yohanes melihat datanglah kepada dunia ini yang Yesus ini ya. Yohanes melihat itu. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Anak domba tuh. Yesus. Anak domba. Memang kamu nipu terus dari tadi. Wahyu 19 nomor 7 belum selesai. Dan Wahyu 5 nomor 5 itu domba semua. Tuhanmu itu. Kau bilang tidak pernah disebutkan domba. Yohanes 1:29 itu saja. Silakan aku Cang, banyak kali kalian. Nanti aku kapan ini? Nggak. Itu aja saja. Oke. Ya, silakan kamu ngomong. Silakan. Teman-teman ucin beli bawah jangan sakit hati ya, karena ini agak sedikit pedas ini ya, jangan sakit hati. Jadi saya berawal dari yang nggak pedas dulu lah. Jadi kata si Eca, Tuhan kami itu. Yang penting jangan kau Al-Fatih nggak diam si Al-Fatih ini. Jangan kau menghujat ya. Al-Fatih Sebentar Bang, jangan dianukan, biarkan aja lah. Biarkan mau apa aja, sebentar. Jangan ada yang bicara gitu loh. Sebentar yang lain diam. Oke, gantian biar kondusif. Oke, Saya silakan Jeki. lanjutkan ya. Saya nggak mau menyebut nama Tuhan kalian, nanti saya dibilang hujat nanti. Jadi saya menyebut nama Tuhannya Uclim aja. Kalau saya menyebut nama Tuhan kalian nanti saya dibilang hujat. Saya lanjutkan ya. Jadi si Eca ini dia nggak tahu Tuhan dia ini lapar.
Di dalam salah satu kitab ini hadis ini. Cung harus dipresisi nggak dengan boleh dengan Jangan komplainin domba Saya terpesan. tidak akan sebentar dulu bang, sebentar dulu bang, biar satu orang. Coba Iya, yang kan? lain diam dulu deh. Iya, Kalian iya. takut atau gimana ini sebenarnya? Jika aja Sebentar dulu bang. apa Bang Al-Fatih Satu-satu izin kalau Bang Dokter Jeki, kalau Anda mengatakan kitab apa, buka kitabnya, hadisnya hadis Hal apa, ini surat kau diam dulu, berapa udah gitu. diam. Nggak boleh Kami begitu giliran Daka. kami ini, udah diam aja dulu kau. Nggak boleh, itu kitabnya apa? Udah diam Apa aja, hadis diam apa? aja, diam aja. Gantian. Nggak boleh, gantian, diam tunjukkan aja. itu Kau kitab udah tadi apa. si Eca ngomong kau Saya nggak ada buka. banyak bicara, kau giliran saya Saya kau pula banyak buka bicara kau. kitab apa, hadis apa, saya Tanya dari buka. tadi Eca ngomong kau ada nggak banyak bicara kau? Kau diam aja. Tidak, kau nanti Kau udah mulai apa? kasih kau diam kau. Oh, kau tipu-tipu Ini kau. gantian saya mau bicara sekarang, bukan kau lagi gantian. Dengarkan kitab apa, Saya hadis nggak ada apa, ayat di saya nggak mana. ada nyebut nama Tuhan kau, jadi Oke, apa oke, kau oke. mau? Sini. Al-Fatah Sebentar, sebentar. Al-Fatah turunin. Tidak usah. Sebentar dengan permeng, sebentar dulu semuanya, sebentar dulu sebentar dulu semua. Aduh, Apa ini? sebentar dulu, sabar bang dulu bang, sabar dulu ya, oke. Ketika saya menyebutkan suatu dalil, saya sebutkan nomornya dan tersebut dalam kitabmu. Ketika Anda mau menyebutkan dalam suatu kitab atau hadis, silakan kau sebutkan dan dalilnya di mana diambil gitu loh. Aku Kitabnya kan udah apa? bilang tadi, Kayak aku saya nggak mau menyebutkan menyebut di dalam nama Tuhan kitabmu. kalian. Dengar, Begitu diskusi. dengar ya. Aku itu udah bilang tadi, aku Sabar nggak bang mau dulu menyebut bang nama Tuhan Al-Fatih. kalian. Aduh. Nanti Kayak aku otak pula dianggap dia bisa menghujat. diatur. Oke, bukan masalah menipu atau tidak. Saya tidak mengatakan Anda menipu. Silahkan kau buka datanya. Kalau diskusi masa diskusi mau ini ngomong kosong aja. Saya pakai dalil dari tadi. Wahyu 19, Yohanes 1, Wahyu 5 nomor 6. Saya sebutkan loh. Ya gantian Tidak sekarang mungkin saya gantian lah. berdiskusi dengan Ada omong Kak kosong. Diam kali ini kalian takut. Ya, silakan. Aku nengok si Kucang udah mulai takut sekarang ini. Enggak, bukan Nah, sekarang- datanya Mbak. Itu silakan. Sekarang Oke. Sahih Muslim 6446 itu dinyatakan Tuhan kalian ya. Aku nggak sebut nama ya karena Tuhan Uclim aja lah aku sebut ya. Jadi Tuhannya Uclim ini merengek-rengek kelaparan dia. Apa kata Tuhannya Uclim ini? Wahai anak-anak Adam, ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus engkau juga tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit engkau tidak mengunjungiku. Lalu anak Adam ini bicara, manusia ini, keturunan Adam bicara. Menyahutlah mereka sama Tuhannya mereka ini, Tuhannya Uclim ini yang menyediakan germo di atas surganya ini. Jadi anak Adam ini mengeluh, wahai Rob kami, engkau kan, aduh, emang gak bisa diam kau ini ya. Udah, apa? Kucang, kau kidul Al-Fatih, aku akan tunjukkan datanya kalau nggak aku turun udah. Sahih Muslim nomor berapa? Saya tanya itu aja Aku lagi. turun, nggak sportif kalian, nggak sportif, udah. Saya tanya Sahih Muslim usah. berapa? Gitu aja. Silakan. Nomor berapa? Nggak usah kemana-mana, lanjut aja. Kalau ditanya nomornya aja lu. Nggak usah, kenapa pula? Jangan baper lah, Jack. Nggak apa-apa lah, biarkan Aduh. lanjut. Bisa Silakan, dikendalikan silakan, sama silakan. host orang-orang ini. Orang-orang ini Enggak, nomor berapa? Cuma nomor berapa? Itu Kan aja saudara nomor kami berapa? kan nanya masuk nomornya. angin orang ini ketakutan. Memang inilah penyembah kepada Tuhan yang Ini germo komat yang Islam, menyediakan Jack. bidadari ini kayak gini lah. Komal Islam. Gimana sih? Makanya jangan menyembah Punya kepada soal Tuhan. hari berapa, nomor berapa? Jangan makanya kan? jangan Al-Fatih. Makanya kau jangan menyembah kepada Tuhan yang germo yang menyediakan Nomor kami di Sahih surga. Muslim Mengerti nomor kau? berapa? Kebanyakan menyembah kepada Tuhan yang germo yang menyediakan bidadari di surga kayak gini jadinya. Nomor berapa sih Dokter Oh, Jaki? orang Sahih lagi bicara Muslim kau nomor nggak berapa? pula. Giliran kalian bicara kami diam. Tidak pakai baju Tuhanmu, terkutuk di Sebentar dalam. Al-Fatih. Saya tanya Sahih Muslim Kebiasaan nomor menyembah kepada berapa? Tuhan Biarkan, yang germo. Tuhan kau biarkan aja, Tuhan biarkan germo. bang, biarkan. Mana ada Tuhan Biar- orang lain biarkan- menyediakan biarkan aja, buat yang biarkan. di Oke, surga silakan, untuk silakan, lanjut. nafsu coba. Sila- Hanya Tuhan kaulah satu-satunya Silakan, germo nggak usah di surga kemana-mana. yang menyediakan. Oke. Aduh, gimana Yesus sendiri mengatakan sundal-sundal mendahului. Diskusinya nggak sportif. Kalian bicara kami diam, giliran kami. Enggak, temanku nanya kan, saudara kami nih nanya, Soy Bohori berapa, nomor berapa dia? Ya sudah turun, aku turunkan saja. Biarkan aja, Kabur, jangan jangan lari, jangan kabur. lari. Sebentar dulu bang, Iya, biarkan aja lah. teman-teman. Kita itu tahu itu anunya.
Saya tahu lah referensinya itu, makanya dia jangan. Kan ada Biarkan jawabannya. aja, saya jawab itu. Dia itu framing terus. Dia membuka Iya iya. Oh, lanjut. Sabar Siti, dulu Bro. teman-teman, nggak bisa di. Oke, bukan Siti. Ya sekarang kita ya gini, sabar aja teman-teman. Nggak usah gitu loh. Biarkan aja ngomong apa gitu loh. Bang, Hotelnya itu yang dia Bapak. baca Gini bahasa host, Bible, Bang. kacang kunyot rekan, izin Hotelnya rekan. sensitif. Saya tahu, makanya saya diam lah kalian kalau tidak kuat turun gitu loh. Saya tahu jawabannya apa, di mana hadisnya, biarkan gitu loh. Sudah. Saya sudah biarkan aja gitu loh, saya jawab gitu loh. Makanya ndak usah di Anda untuk modal lari dia, ada apa-apa gitu. Tenang aja. Oke, silakan. Apa? Ini Premeng belum menjawab nih Bang Premeng. Apa Bang Premeng bisa membedakan manusia mana hewan mana binatang nih? Belum. Itu temanya. Siapa nih ya Allah? Hebron, boy. Ngorok pula nih. Premeng, yoi. Ya. Bang Dedi, halo, assalamualaikum. Bang Dedi ini Kristen atau Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Dahlan, halo bro, Bang Dahlan, assalamualaikum. Belum saya sapa ya yang lain ya. Halo Bang Dahlan, oh turun aja ya. Kalau disapa-sapa ndak ada turun ya. Nantilah. Tenang aja lah teman-teman ya. Jangan terbawa. Oh kayak B2 aja kok Premeng. Premeng. Kapan kok coba ya, oke lah kita diskusi. Saya memberikan suatu narasi, teruji tidak ada satupun Kristen yang mampu membedakan manusia mana hewan mana binatang tuh. Mana manusia, mana binatang, mana Tuhan. Premeng bisa tidak membedakan tuh. Gini ikut saya. Jangan begini dulu. Begini. Ya sih, gimana Bang? Tadi kan sebenarnya Dr. Jeki sudah menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan Al-Quran kalian dalam menjelaskan apa itu yang namanya manusia punya dua tangan, apa itu namanya Allah yang tidak bisa dibedakan. Al-Quran kalian itu sebenarnya boleh saya katakan referensi yang bagus untuk menjelaskan itu. Kalau kita tanya kalian, maka kalian menjawab, oh itu kan hanya analogi, oh itu kan hanya gambaran, oh itu kan cuman hanya menyatakan bahwa dia baik, tangan kanan itu baik, tangan kiri itu cebok. Kan itu jawaban-jawaban kalian. Nah, kalian pun sebenarnya kalau tunggu dulu, kalian pun sebenarnya kalau bertanya kepada kami apa itu anak domba, harus perlu kami jelaskan kepada kalian apa itu anak domba. Anak Ya domba. silakan. Iya, anak domba adalah sebuah binatang yang dipakai oleh tradisi orang Yahudi dalam kurban persembahan penghapus dosa. Itu anak domba. Nah, kenapa disematkan kepada Yesus sebagai anak domba? Karena banyak referensinya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa akan datang Allah itu sendiri mengorbankan dirinya, bahkan dia akan disebut menjadi penghapus dosa bagi manusia. Menghapus dosa bukan masuk dulu, bentar dulu kucang, kita sedang memperbaiki gini kita. Yohanes 19 Tunggu Gini dulu, Bang. Tunggu dulu. Ini pertanyaannya enggak, pertanyaannya gini Bang Premeng. Wahyu 19 nomor 7. Sedikit lagi. Dengarkan dulu langsung pertanyaannya, langsung gua selesaikan lagi nanti. Selesaikan nanti. Marilah kita bersorak-sorai, bergembira karena pernikahan atau perkawinan anak domba telah tiba. Coba perhatikan. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya Kristen-Kristen, Premeng menjadi pengantin gitu loh. Telah siap sedia. Coba ini anak binatang, Tuhan atau manusia? Coba kau jelaskan itu.
Ini domba yang disebut perkawinan domba ini kata Dr. Jeki tadi itu binatang. Apa benar kalian nih dikawinkan dengan binatang itu loh? Itu kata yang turun tadi. Dr. Jeki mengatakan itu adalah binatang. Jadi Kristen dinikahkan atau dikawinkan dengan binatang. Apa kamu sepakat? Kalau tidak sepakat ya sudah. Silakan kau jelaskan. Itu pertanyaannya, jangan kemana-mana. Silakan lanjut. Sudah. Oh ya. Dalam arti pernikahan sama perkawinan, pastilah secara umum budaya manusia di dunia udah tahu apa maksudnya. Tapi jangan dipelesetkan perkawinan seolah-olah bahwa kalau tadi kamu katakan itu Kristen itu pengantinnya, Yesus itu adalah suaminya. Itu Alkitab kami menjelaskan itu memang. Tapi kembali mindset yang harus dibenarin. Tunggu dulu Kucang, kamu itu begitu. Nah, mindset yang harus ngomong dibenarin. apa-apa lo? Ya ampun, ya Allah ya Robbi. Saya tidak ngomong apa-apa, Bremeng. Silakan lanjut. Nah, oleh karena itulah maka pertemuan yang dimaksud di situ nanti adalah bahwa kami nanti akan dijemput oleh Yesus di surga bersama-sama dengan seluruh orang Kristen. Dalam analogi lain ada juga dikatakan bahwa Yesus adalah kepala, kami adalah tubuh. Apa maksudnya kepala dan tubuh? Kalau disebut kepala itu adalah seluruh mata panca indera yang dimana mulai dari leher sampai ke atas. Tapi kalau tubuh itu mulai dari badan, tangan, kaki, dan itu digambarkan kepada kami. Nah, sekarang pertanyaan itu gambaran dari satu ke satu, di mana kami dijaminkan hidup kekal selama-lamanya. Nah, itu gambaran pengertiannya. Tapi kalau kalian pelesetkan nanti ini ya terserah lah. Tapi yang jelas saya udah jawab lah bagaimana pengertian dari analogi-analogi yang dicatatkan dalam Alkitab tersebut. Kok analogi Kira-kira aja? begitu. Ya artinya gambaran. Analogi Bang Bremeng. Gambaran pengertian. Wong yang ditanya itu manusia, Tuhan atau domba. Itu value. Di Yang kamu tanya apa tadi? Manusia atau domba? Perkawinan tadi. Tadi kamu Iya, tanya perkawinan perkawinan, domba. kan? Yang kawin ini domba atau manusia Tuhan itu yang kawin sama kamu? Iya, kenapa disebut perkawinan anak domba? Karena Yesus yang sudah menebus kami dengan darahnya tadi itu, lalu kami diselamatkan, sehingga Yesus yang gambarannya anak domba yang menyelamatkan kami itu akan bertemu kami nanti di sorga. Kan saya sudah katakan tradisi orang Yahudi adalah anak domba sebagai sarana penghapus dosa daripada orang Israel. Itu tradisi. Sekarang saya mau tanya sama Kucang nih. Ini tradisi. Kalian memotong kurban itu untuk apa? Coba jawab dulu Kucang. Untuk apa itu korban kalian potong? Silakan. Tapi begini Bang Kucang ya, kok aneh gitu loh. Iya. Masa hanya karena mengatakan kita nanti dipersatukan atau dipertemukan dengan Yesus menggunakan istilah perkawinan anak domba. Yang namanya perkawinan itu apa? Pertemuan dua tubuh menjadi satu tubuh. Kulit bertemu dengan kulit kan seperti itu. Itu apa namanya di KBBI kan seperti itu Pak. Tetapi kita kawin kembali itu lagi. Iya tuh laki-laki dan perempuan. Iya. Laki-laki dan Katanya perempuan Bang, berhubungan lah itu. Katanya Berhubungan mereka itu masuk intim surga lah. ruhnya. Jasadnya tidak dibangkitkan, kemudian di ruh itu disurgakan katanya itu masuk di surga. Jasad tidak ikut. Ini kenapa kok ada perkawinan anak domba gitu loh? Pertanyaan, mengapa kalian Sabar di dulu, sorga Bremeng. disebut juga perkawinan? Sabar dulu, Kenapa kalian di Bremeng. sorga disebut perkawinan? Boleh saya jawab Bos masalah korban Bos? Iya, Bang. Mengapa kalian disebut di sorga Iya, sebentar dulu, Bang. perkawinan? Sabar Terus dulu, Bang. kedua, apa Biarkan dia makna dulu. korban Bang itu di Bremeng. dalam Islam? Bang Bremeng, kok Jawab dulu monopoli pertanyaan kamu saya. tadi ngomong. Sabar dulu. Saya jawab. Korban itu menunjukkan Sabar rasa dulu, bersyukur. Bremeng. Dua pertanyaan saya. Sabar dulu, Diam Bremeng. dulu Bang. Kasih Dua saya pertanyaan kesempatan saya. setengah menit. Dua pertanyaan saya. Kasih saya kesempatan Pertama, satu menit. Sebentar dulu ya. mengapa Iya. surga Sabar disebut dulu, Bremeng. perkawinan? Iya, nanti dijawab. Yang kedua, Sebentar dulu, mengapa Bremeng. kalian memotong Ya Allah. korban? Enggak, jawab dulu. Ya, Sabar dulu, Bremeng. Perkawinan Mengapa bukan kalian di perkawinan ya surga pernikahan ya. kawin? Perkawinan. Kenapa kalian di Oke, surga Perkawinan jangan dia, panik, anak jangan domba, panik, pernah. Pak. Jangan Sabar. panik. Tar dulu. Ya memang kami suatu saat Sabar nanti dulu. di hari kiamat itu dibangkitkan secara totalitas ruh beserta jasadnya, ruhani dan jasmani. Maka ya kan di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Muslim
Manusia-manusia yang mengimani Tuhannya dan kitabnya di ayatina dia akan masuk surga beserta anak cucunya, beserta keluarga. Yang jelas kalau memang kami nanti di surga, karena surga itu tempatnya kesejahteraan, ya kan, kami nanti hidup bersama-sama anak cucu kami, saudara kami, berkumpul kami dengan suami kami atau pasangan-pasangan kami, kan seperti itu. Tentang masalah pengorbanan binatang, ya itu adalah bentuk pengucapan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan rizki dan nikmat yang luar biasa, sehingga ketika ada lebih daripada harta kami itu kita melakukan pengorbanan, dibagi-bagikan ke fakir miskin, ya kan, janda-janda dan sebagainya. Itulah hikmah baik daripada tindakan atau perbuatan korban. Silakan Bang Kucang lanjut, atau Bang Al-Fatih lanjut. Bang. Oke, Al-Fatih katanya mau ngomong, silakan. Islam anak Iya, silakan Bang. Sabar Bang, sebentar dulu Bang. Sabar dulu lah, gantian gitu. Bang Kucang kasih kesempatan Bang Al-Fatih Bang, kan beliau kan dari tadi maksudnya dari tadi Iya, saya makanya kasih kesempatan dia. Ya, Seperti itu. Itu beruntung ngomong. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Hari kurban atau Idul Adha adalah hari raya besar umat Islam yang diserahkan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi di dalam Islam itu ibadah kurban tidak hanya dikhususkan kepada umat Rasul Muhammad SAW, namun juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Hajj 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallah. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka Aku untuk selalu mengandalkanmu, bukan pada kekuatanku sendiri. Bimbing Kok hilang ya Al-Fatih ya? sabar menanti waktumu. Bang. Yang ngomong bukan aku, Al-Fifa itu aku Al-Fatih. Oh, iya. Al-Fatih, iya. kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua Habil dan tidak terima dari yang lain Habil. Kurban itu Bang, tadi putus Bang. kenapa? Bang, tadi putus Bang. Tadi putus, nggak ada lama. Ulang lagi dari awal Bang. Iya. Kan ulang dari awal ya. Kedengeran ya? Iya. Silakan Bang. Ibadah kurban tidak hanya dikhususkan kepada umat Rasul Muhammad SAW, tidak kepada Rasul sekarang Nabi Muhammad, bukan. Dulu juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala berfirman di Al-Hajj 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah, liyadhkuru ismallah, terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Nah, sebagai contoh adalah kurbannya yang dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihissalam. Itu kurbanan satu bila min ahdihima wa lam taqabbal min al-akhar. Katanya di mana? Al-Maidah ayat 27. Ketika putra Adam Habil dan Qabil mempersembahkan kurban, maka diterima dari seorang mereka berdua Habil dan tidak terima dari yang Qabil. Kurban ini untuk bersyukur, taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ina bidhin adim, dan kami tebus itu dengan seekor sembilan yang besar. Jadi di sini kami dalam Islam tidak ada dosa waris. Kurban ini hanyalah untuk bersyukur, taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri pada Allah bila ada rezeki lebih kepada saudara-saudara kita muslim. Ya, tidak ada dosa waris. Islam tidak ada dosa waris. Dosa ditanggung sendiri sesuai amal perbuatan yang waktu hidup yang kita lakukan. Ya begitu, lanjut. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang? Biar rata gitu loh. Ntar dulu Bang, SST TikTok. Ya. Silakan Bang Al-Fatih. Oh ya, Bang, baik. monitor Bang, silakan Bang. Baik, makasih kesempatan diberikan. Saya kira ini diskusi kita menarik. Apalagi pertanyaan-pertanyaan Kristen ini memang inti-inti yang harus kita jawab. Jadi saya kira saya tidak lagi menjelaskan tentang maksud dari kurban. Ada beberapa yang sudah menjelaskan, dan Mbak Ica sudah menjelaskan, Bang Ustaz Al-Fifah
sudah menjelaskan. Jadi saya hanya menambahkan, saya ingin pertegas bahwa kurban kita itu bukan penebus dosa waris ya. Intinya tadi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan binatang kurban itu untuk dibagikan atau diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk merasakan nikmat Allah atau rezeki yang diberikan kepada kami. Ya, saya kira itu jawaban kami. Untuk saudaraku ini mempertanyakan tadi, clear ya. Nah, cuma tadi lagi-lagi harus Anda jawab pertanyaannya Bang Host tadi itu terkait perkawinan anak domba. Silakan dikelirkan itu, silakan. Makasih. Saya cepat dulu nih Ustaz itu sampai diabaikan, saya lupa. Assalamualaikum Ustaz. Aduh. Ustaz, assalamualaikum. Beliau tidak datang kayaknya. Ya Kak, Bang Erat bro datang lagi ya. Oke, selamat pagi. Iya lanjut Bang, lanjut silakan. Ijraqi dami wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'arinha wa ash'ariha wa adlafiha. Tidak ada amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah, kata Nabi, dari hari kurban daripada mengalirkan darah hewan, sebab hewan itu akan datang dari kiamat dengan tanduknya, rambut dan kakinya. Itu adalah taqarrub ila Allah, dengan rezeki yang banyak Allah berikan kepada kita. Kurban itu hanyalah niatnya taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri pada Allah. Nilai takwanya itu adalah bersyukur pada Allah, rezeki kita lebih, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada semua. Jangankan muslim, maaf, non muslim pun dikasih itu. Itulah Islam, indahnya Islam. Jangankan orang muslim, orang di luar non muslim, kafir pun maaf, itu dikasih dengan adanya kurban, daging kurban ini. Lanjut. Ya, assalamualaikum Ustaz Miftah, apa kabar? Assalamualaikum Bang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa. Jangan tenggelam. Sampai lupa saya menyapa Ustaz. Jangan tenggelam. Saya nggak apa-apa, lanjut. Jangan tenggelam. Hai Bang Permeng. Assalamualaikum semuanya. Jangan tenggelam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, ini Kak, ini kemana ini coba? Bang Kak, selamat pagi bro. Minta naik, enggak ngomong di siapa. Oke, turun ya. Bang Dedi juga, Bang Dedi. Permeng, kau buka lah. Ayo. Iya, Kristen 112 orang nih ya. Coba tap layar dulu teman-teman. Masih dua macet tap layar ini bukan ini. Diam kau. Ya silakan. Diam kau Kucang, diam. Diam kamu. Ya ngomong lah. Ini di sini ada ustadz-ustadz yang kalian hormati ya, jawab nih. Kalau saya jawab dulu pertanyaan kalian, baru nanti kalian belum menyentuh jawaban saya sih, ya, memang kayak begitu sih. Tapi nggak apa-apa, saya nggak mau terpancing. Saya Permeng langsung aja jawabannya. No ampun, baru ngomong udah lemprem-prem. Nasi, dengar dulu. Nah, saya mau khotbah dulu nih. Jadi kalian harus tahu perkawinan anak domba. Tadi saya sudah kasih referensi. Kalau kamu lebih jelas ayatnya, baca itu Imamat pasal 3. Disitulah seluruh tradisi ibadah orang Israel dalam hal pengorbanan, termasuk nama anak domba sebagai korban penghapus dosa. Lihat ini ya. Kalau kalian adalah Islam yang tunduk kepada Al-Quran, kalian harus tunduk dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat yang mencatatkan bahwa korban penghapusan dosa melalui anak domba dalam Imamat pasal 3, nanti khususnya itu ayat 3 sampai selanjutnya, cara-cara pengorbanan itu. Lalu kamu bilang pengorbanannya ucapan syukur untuk bagi-bagi. Dengar, di Alkitab kami juga itu dibagi-bagi ada, tetapi esensinya kalian nggak petik. Inilah makanya saya selama ini Islam ini adalah penghancur kitab-kitab orang Yahudi dan kitab-kitab sebelumnya. Karena kamu hanya lihat membagi-bagi. Dan yang paling lucunya sekarang, kamu jual itu ke nasi Padang. Masa korban dijual di nasi Padang? Dikasih sama masyarakat.
Artinya Jangan fitnah. Kalau ada rahasia diam jangan fitnah. dulu, diam. Gimana Kucang ini? Dosen tetap bicara nggak ini Kucang? Jangan begitulah. Kalau dosen bicara, dengarlah. Kalian sudah biarkan aja lah ngomong apa saja terserah kau lah itu. Ngomonglah. Nah, oleh karena itulah maka kalian Islam dari tadi saya tanya, tapi ada sedikit tadi yang menjawab katanya bahwa itu untuk penebusan. Penebusan nggak jelas penebusan apa dari korban itu. Nah ini kalian ini masih bingung. Linglung kalian Islam ini. Makanya Jangan memframing, kami tidak menebus dosa. Ustaz Ifat mengatakan penebusan dosa nggak ada. Di Islam tidak ada penebusan dosa. Itu takarrub ilallah, itu meningkatkan takwa kepada Allah. Di dalam Islam, Mbak. Aduh, Kucang, aku udah turun aja. Enggak boleh. Masalahnya kamu berdusta dari tadi, kau dusta kau. Enggak boleh, jangan kabur. Jangan kabur kau. Malah. Tapi begini Bang, Bang Kucang, Bang Hos, Ustaz. Dengar dulu. Iya. Kata siapa Muslim itu ikut Musa gitu loh. Kata siapa Islam itu harus mengikuti Injil dan Quran. Itu yang bikin saya bingung gitu loh. Kalau ada mahasiswa saya nggak dengar saya, maka masa baper. Makanya jangan framing, bukan Pak. masalah baper sekarang. Masa kita kami tidak pernah mengatakan bahwasanya korban ya udah, saya mute lah. Kalian saya terserah kalian. Ingat ini dalam Injil jelaskan hari itu ialah persiapan Paskah kira-kira jam 12 Yohanes 19:14. Istilah Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Pesah. Kok ikut-ikut orang mana kau ini? Artinya melewati upacara ini seperti dijelaskan dalam kitab Perjanjian Lama. Turun kau. Jangan memframing kami, nggak ada kata-kata tadi Islam dalam kurban itu penebusan dosa, nggak ada. Itu adalah niat takarrub ilallah, rezeki Allah berikan pada kita, dan itu pun dagingnya dibagi-bagikan. Lanjut. Aneh Bang, Ifat, ini Pak Pendeta ini dari pihak Kristen ini menipu kita. Bilangnya korban domba, korban hewan itu adalah penebusan, nggak jelas penebusan apa. Saya dari tadi mendengar beliau nggak pernah mengatakan sebagai penebusan apa nggak jelas. Tapi saya cuman mau bertanya ya. Dia tadi mengatakan bahwasanya seharusnya Muslim itu mengikuti orang-orang Yahudi katanya. Artinya kita harus mengikuti Injil dan Taurat, ya kan? Di mana ada terus di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya kita Itulah. Sejak kapan kita menghancurkan kita? Ya, biarkan. Bang, yang menghancurkan kita para nabi itu adalah Kristen. Yesus Yesus mengatakan bahwasanya barang siapa yang meniadakan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat dan mengajarkannya untuk mentiadakan hukum-hukum Taurat kepada orang lain, maka letaknya itu di neraka. Dan siapa yang definisinya? Bentar dulu, barang siapa yang melaksanakan hukum-hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka letaknya itu di surga. Yang perusak kitab-kitab para nabi itu siapa? Kristen, Paulus, Gota, bukan kami Muslim. Kalau dikatakan manusia mengikuti ya Muslim, seharusnya dikatakan mengikuti para nabi karena mereka melakukan korban, kita juga melakukan korban. Yesus berpuasa 40 hari, kami tuh 30 hari, tapi kita tidak wajib hukumnya untuk mengikuti kitab Injil dan Taurat karena di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya kita punya Nabi Muhammad SAW, dialah yang kita ikuti. Kita punya Al-Qur'an itu yang harus kita baca dan pelajari, bukan Injil dan Taurat. Sementara Injil dan Taurat itu diberikan kepada Nabi, khususnya diutus hanya kepada dipelesetkan. Itu lanjut Bang. Ya, sebentar. Ya, Ustaz Mepta mau bicara. Puasa dipelesetkan, korban dipelesetkan. Yang mau dikorban itu dipelesetkan. Kristen penghancur kita para nabi, Pak. Sunat dipelesetkan, puasa dipelesetkan, korban dipelesetkan. Jadi kalian itu penghancur kitabnya orang Yahudi. Yesus disunat, Kristen nggak disunat.
Yesus dibuang huluknya, Kristen udah dibuang huluknya. Izin. Dalam ajaran Nabi-Nabi Israel, Allah tidak pernah menjelma menjadi manusia dan tidak dosa apa itu warisan, nggak ada. Bilangan 23:19, Allah bukan manusia. Ulangan 54:15, 15:16, ya. Dilarang menyerupakan Allah dengan manusia. 1 Raja-Raja 8 Tawarik 27 dan 2 Tawarik 6:18. Langit pun tak mampu menampung Allah. Itu tauhid tidak pernah menjelma menjadi sia, dan Nabi nggak ada. Korban nggak ada. Kita ditebus. Kita ini harus bertobat. Ada di Bible kau ini, Bang STT. Jadi nggak ada. Islam itu merubah dari dulu, nggak ada. Justru Islam datang menyempurnakan yang belum sempurna. Akmaltu lakum wa raditu Islamu dina. Nggak ada Islam ini merubah kitab yang terdahulu. Justru Islam datang menyempurnakan. Ya, nggak ada dari dulu itu Tuhan menjelma manusia. Hosea 11:9, akulah dan bukan manusia. Maknanya Tuhan tidak memiliki sifat manusia. Tuhan tidak terbatas, tidak lahir, tidak lemah. Tuhan maha besar dan tak terbatas. 1 Raja-Raja, langit-langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Allah. Artinya Tuhan tidak terikat ruang dan tubuh. Ya, mustahil Tuhan menjadi manusia yang terbatas. Tuhan maha tahu. Ayub 7:16. Dirubah. Allah maha tahu. Tuhan tidak mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan. Persembahkan Abraham yang adalah Ishak dirubah. Tuhan tidak berubah. Malaiki 3:6. Aku Jadi, Tuhan, aku tidak berubah. Berubah semua. Artinya hakikat Tuhan tidak berubah. Konsep Tuhan tidak berubah menjadi makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Yesaya 46:9, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Lanjut. Turun ini si domba tersesat lari turun dia. Oke, warrior ini warrior ya, warrior tulisannya kah? Warrior, halo, selamat pagi bro. Assalamualaikum kalau Islam. Waalaikumsalam. Islam bang. Oke ya. Iya, apa yang mau disampaikan bang? Silakan. Iya, saya melihat itu loh bang, sering melihat perdebatan. Terus? Ya seperti Riva, siapa terus? Sampai itu ada Stevie. Ya terus? Iya. Semakin lama kok semakin banyak keributan tuh bang, ada. Ribut bagaimana itu? Iya, ya. Live seperti itu kok memancing keributan terus gitu loh. Ya bikin ribut ya, yang mendengarkan biasalah, namanya diskusi kadang ribut ya begitulah. Ya tapi memicu yang lain, Siapa pula? Yang bagaimana yang which? Jadi kalau iya nanti dulu Bang Breming. Sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Oke Bang Breming, oke ya. Ya udah kita ngobrol santai Yang mau Bang Breming. dikorbankan Abraham dirubah. Kiblat dirubah. Kiblat yang tadinya adalah ke Israel, kiblatnya ke Arab. Jadi kalian itu penghancur kitab-kitab orang Yahudi, kitab-kitab sebelumnya. Oke Bang Breming. Ya tunggu dulu, saya baru tunggu. Saya harus ajari kalian. Dengarin, sunat dirubah, kitab dirubah, kiblat dirubah, terus korban dirubah. Jadi Islam ini mengubah, bahkan kalian pun sangat diajarkan untuk benci sama orang Israel. Kenapa? Karena kalian kita penyempurna untuk merusak daripada kitab orang Yahudi. Jadi kalian itu adalah agama kita penyempurna. Diam dulu. Islam itu ada, Al-Quran itu adalah kitab penyempurna yang mampu mengubah kitab-kitab orang Yahudi. Sunat dirubah, kurban dirubah. Dari tadi diulang-ulang itu. Itu udah diulang. Oke gantian. Oke. Yang mau izin ya. Ulang-ulang itu nggak punya narasi. Diam dulu. Ya namanya juga oten teman-teman. Kalau ya inilah bentuk daripada domba bang. Hewan binatang kan seperti itu, disuruh diem malah ngeyel aja terus ngomong aja terus. Inilah yang dimaksud adalah domba embe gitu. Hus gitu. Coba Ustaz Miftah, kasih Ustaz Miftah dulu. Gitu.
Ya kita harap maklum kalau konten terocos itu kan karena mereka itu kan akalnya sungsang, isi otaknya kan berputar kan. Jadi kita harus maklum ya. Dan ini Bang Training kita ngobrol baik-baik ini. Tadi Anda mengatakan tentang pengorbanan. Ya, gini ya Bangku. Saya pertanyaan saya sederhana. Bang Breming. Jadi patung, suruh jawab jadi Kenapa, patung. Pertanyaannya kenapa Bang? Iya tadi tentang korban. Adanya korban-korban persembahan yang dilakukan oleh Yahudi, oleh hukum-hukum Taurat tersebut, itu untuk Bani siapa Bang? Di dalam konteks imamat itu bacalah. Emang imamat kitabnya siapa Bang? Imamat kitabnya Kristen atau kitabnya Yahudi? Enggak dengar. Itu kitabnya umat manusia, Pak. Itu kitab umat manusia. Oke. Gimana dalil? Ya mau izin teman-teman ya. Ya mau izin. Itu kitabnya umat manusia, Bang. Coba sebutkan dalil kalau coba sebutkan dalil kalau imamat perjanjian lah. Santai dulu Bang Breming, santai dulu. Cuman kami tidak mengubah-ubah, Bang. Santai dulu. Ya, santai dulu, santai, tenang ya. Kalian yang mengubah-ubah. Santai dulu, tenang. Coba sebutkan dalil kalau perjanjian lama tersebut itu untuk seluruh dunia. Seluruh dunia ya manusia, Bang. Enggak, dalilnya manusia. Ya itu manusia. Tunjukkan dalil kalau bahwasanya hukum Taurat itu untuk seluruh dunia. Ada dalilnya? Ada lah. Silakan tunjukkan. Coba baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian itu kitabnya penuhi. Kejadian itu kitabnya Yahudi atau kitabnya Kristen? Yahudi lah. Terus Anda Bani apa? Anda Yahudi? Bah, enggak kamu tanya tadi. Coba sebutkan bagaimana. Saya tanya tadi kejadian. Ini Bang. Tadi Abang mengatakan Kejadian. Nah, saya tanya Kejadian itu kitabnya Yahudi atau kitabnya Kristen, Bang? Kan kamu tanya tadi, coba sebutkan ayat yang berkata bahwa itu untuk seluruh dunia, kan kamu bilang. Oke, gini. Saya tanyakan, yang saya pertanyakan tadi Abang menyebutkan kitab Kejadian. Saya tanya kalau kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen? Makanya saya kasih tahu sama kamu, kitabnya orang Yahudi. Jawab dulu. Nanti makan ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen? Tadi kan kamu bertanya, emang itu kitabnya orang Yahudi? Saya bilang, itu kitabnya umat manusia. Gimana? Kejadian itu untuk umat manusia? Kan Allah itu kan pencipta manusia. Kenapa nggak jawab? Jawab dulu. Tenang dulu, Bang Breming. Simple kok, pertanyaan saya sangat simple. Kitab Kejadian itu milik orang Yahudi ataukah milik orang Kristen? Jawab dulu. Milik orang Kristen. Di mana dalilnya? Dalilnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Di mana Kejadian itu kitabnya orang Kristen, Bang? Emang Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Oke, di Lukas. Yang saya tanyakan, Bang, simple pertanyaan saya. Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Macet internasional. Ini Ustaz Miftah, izin 1 menit. Tadi saya dengar katanya untuk umat manusia seluruhnya. Tadi sempat bilang umat Yahudi, sekarang Kristen lagi. Gimana nggak konsisten ini?
Kan yang mengajarkan itu tuh. Yahudi rohani. Udah mulai tenggelam dia. Inilah Bang Preming gini ya, Bang Preming. Yang Apa mengajarkan kitab itu ke kami Oke. adalah orang Yahudi. Jadi kami ikuti orang Yahudi. Oke, Kalian nah, pun sebenarnya di santai Al-Quran dulu. disuruh mengikuti Bang, orang Yahudi. santai dulu. Tapi kalian nggak mau mengikuti orang Yahudi. Santai Lucu kan? dulu, Bang. Santai dulu. Kenapa? Sekarang Yang saya tanya tanyakan, semuanya. ini Di jawab dalam dulu, jawab Al-Quran dulu yang kalian jelas, disebutkan, Bang. Nih, gantian Jawab lah, dulu, bertanya Bang. jangan cuma bertanya. Islam ini suka cuma bertanya mulu. Nah, saya tanya sama kalian di dalam Itu Al-Quran belum kalian, dijawab. Iya, kenapa nanti disuruh boleh kok. kalian Abang boleh mengikuti bertanya. kitab sebelumnya, tapi kalian Abang, mengikuti kitab yang gimana dibuat nyerot oleh terus saya gini? silakan jawab. Abang boleh kok, boleh bertanya, silakan boleh bertanya sebebas. Cuman jawab dulu. Yang saya pertanyakan, Jawab. kitab Kejadian itu kitab Kamu Kejadian. jawab dulu pertanyaan saya. Apa, silakan. di dalam Ya, Al-Quran silakan, kalian silakan. disuruh Apa pertanyaan? kalian mengikuti kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, dan Taurat. Tapi kenapa kalian mengikuti hadis? Oke, Silakan santai. jawab. Oke. Di mana dalil kalau umat, silakan. Ada. Macet internet. Mencret. Ada. Silakan tunjukkan satu saja. Disuruh mengikuti kitab-kitab Silakan sebelumnya. tunjukkan satu dalil saja, baik itu di Al-Quran maupun di Al-Hadis, kalau umat Islam harus mengikuti kitab-kitab yang sebelumnya. Silakan. Nah, ayo buka mute. Jawab. Macet. Ayo buka mute. Ayo. Gampang kok, Bang. Pertanyaan saya gampang kok. Gampang, silakan tunjukkan. Anda kan mendalili, Anda yang mendalili bahwasanya umat Islam harus mengikuti kitab-kitab yang sebelumnya. Silakan. Silakan tunjukkan Siapa? satu saja. Satu saja dalil kalau umat Islam harus mengikuti kitab-kitab yang sebelumnya. Silakan. Siapa yang mendalilkan dia harus mampu membuktikan? Itulah Bang, konsekuensi gini Bang. Itulah konsekuensi ketika kalian menggunakan kitab jadi-jadian Bang. Itu konsekuensinya Bang. Jadi konsekuensi logis ketika kalian menggunakan kitabnya orang lain, mencomot-comot kitabnya orang lain, istilahnya kitab-kitab orang lain, kemudian ditempel, di-clipping gitu, kemudian ngomong, oh ini kitab saya ini, kitab saya ini, itu konsekuensi logis. Maka yang harus Anda terima adalah Anda harus dipermalukan di sini ketika mengaku Kejadian adalah kitabnya Anda. Sedangkan kitab Kejadian adalah perjanjian lama, di mana itu adalah milik orang Yahudi. Sedangkan kitab Taurat sendiri seperti apa? Yang disebutkan di Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jamaah Yakub. Saya tanya, apakah Taurat itu untuk Kristen, Bang? Malu deh jawab, Bang. Bang Breming, ayo kita ngobrol santai, kita boleh Abang silakan bertanya sepuasnya, silakan, gak apa-apa. Bertanya sepuasnya tapi ngobrol yang santai loh, jangan kesurupan kayak gitu. Dia nggak tahu ini Ustaz Miftah ini. Yang kau lawan ini debater ini, waduh. Kalau ilmu dangkal jangan cuma lawan. Ayo, Bang Breming. Bang Breming ini kan orang lama nih. Orang lama mestinya lebih luas ini apa? Dalam berdiskusi lebih luas harusnya itu. Karena Anda orang lama. Coba, tadi Anda mengatakan umat Muslim itu harus mengikuti kitab-kitab yang sebelumnya. Silakan. Di mana kek? Apakah di Bible kek, di Perjanjian Lama kek, di Perjanjian Baru kek, di Quran kek, di Hadis? Silakan tunjukkan kalau Islam itu harus mengikuti kitab-kitab yang sebelum. Oh, Bang apologet ini. Berarti Bang ini Bang Preming udah pingsan kayaknya. Bang Preming udah pingsan. Iya, pingsan katanya mau diganti. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Kalau yang ini apa lagi? Kalau yang ini udah lobet namanya aja, udah lobet nanti. Iya, silakan. Oke, siap. Oke, siap Bang Lobet. Oke, Bang Lobet. Silakan Bang Lobet. Sebentar dulu silakan. Pak Pate, biarkan Bang dia Lobet ngomong mau lagi. bertanya atau mau ditanya, Bang? Silakan. Soalnya saya kalau mulai bertanya sangat menyayat hati, Bang.
Iya mau Ya silakan, nggak apa-apa, silakan kalau mau bertanya. Mumpung ya, kalau abang diberi kesempatan bertanya silakan, karena kalau di gereja sama pendeta tidak ada kesempatan bertanya. Ketika kalian bertanya, Pak Pendeta, apakah Yesus itu Tuhan? Imani saja. Paling jawabannya gitu, Bang. Maka silakan, abang silakan, silakan bertanya silakan. izin Ustaz Miftah, izin sebelum berdiskusi tadi sebelum subuh dia apologet ini ada juga tahu itu mereka ini kayaknya maaf ya nyamar-nyamar tadi topping-topping di bawah itu ada namanya tahu bahwasanya di situ dikatakan bahwa iblis itu katanya sebagai timnya Allah gitu, tim suksesnya Allah ini mendukung tadi itu. Lanjut dan informasi Bang Ustaz. Iya, siap. Enggak, ini kan Kristen tadi, Kristen dia Bang, ngakunya sama saya. Oke, lanjut aja. Tap layar. Bukan Kristen ya memang. Tap layar dulu teman-teman ya sebelum dilanjut, tap layar dulu. Oh iya, ini 300 masih masa 3.000. Ini teman-teman masa baru 3.000 ayo teman-teman. Ini saya jawab Baru 3.000 bertanya enggak? Iya boleh ya, ini lagi iklan Iya, oke, dulu. silakan Bang, silakan Supaya Bang. tap-tap. 1 jam lebih nih, 1 jam 12 menit. Ya teman-teman yang Iya, di 20 bawah menit belum ya, ada tap layarnya. sambil tap-tap, sambil membaca, Lanjut, Ustaz. sambil membaca zikir Allah atau subhanallah, alhamdulillah ya, sambil tap-tap supaya bernilai ibadah semua ya. Karena tanpa teman-teman yang di bawah juga kami tidak bisa berdiskusi ya. Tanpa adanya ikhwan bila di bawah kami tidak bisa berdiskusi dengan teman-teman supaya bisa mengedukasi teman-teman aliteng yang akalnya sungsang dan isi otaknya belekutak ya. Jadi Kalau tidak tap layar tuh. iya, silakan Bang Lobet. Apa Kalau tidak pertanyaan tap Anda? layar, ya Silakan. kalau tidak tap layar lungkat ini teman-teman. Ya lanjut. Silakan. Saya itu apologet dari Kristen Indonesia untuk menyatakan kebenaran, apa itu kebenaran dan apa itu kecurangan dan apa itu kebohongan dan apa itu yang mustahil dan apa yang Ya, itu siap. semua yang terjadi pada diri kita sendiri. Oh, abang Kristen. Ya Allah, kasihan banget ya. Ini saya mau bertanya. Ya, silakan. Nanti Ya, kamu silakan. jawab. Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Bang? Kalau saya Kristen kenapa? Kalau saya Iya. Islam kenapa juga? Kasihan banget masih Kristen gitu 2002. Silakan, Bang. Yang mengkasihani saya itu bukan Anda, tapi Allah. Anda itu Ya udah sendiri. ya siap. Ya, apa pertanyaan? Makanya Abang? jangan dulu, makanya saya bertanya. Silakan. Ya, dari saya awal tadi mendengar itu orang sangat yang bermakna. Sekarang pertanyaannya, Apa? Al-Quran di abad ke-7 itu datang. Siapa yang bisa menceritakan apa sesungguhnya isi Al-Quran itu? Coba. Isi Al-Quran adalah berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tentang yang namanya hukmiyah, tentang hukum. Ada yang namanya ubudiyah, tentang ibadah. Ada yang namanya amriyah, tentang perintah-perintah. Gampang kok. Cuma itu aja yang kamu tahu isi Al-Quran. Iya, isinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma firman Allah aja Menyepelekan tahu jawaban kamu, itu firman aja Al-Quran. dia nggak ngerti itu Ustaz. Dia nggak ngerti. Cuma Cuma itu itu aja katanya. Oke, Cuma itu ada aja. lagi Bang? Iya, benar, Tolong itu ya, aja. buat para habib, ustadz, apapun ulamanya, tolong dibantu teman-temannya untuk menghadapi saya. Siapa Mau kau? Habib, mau dari Habib Arab, Ya, mau oke. dari Kau Habib hadapi dari khusus Timur kita, Tengah, khusus mau dari Oke, Habib siap. Israel, Udah, Palestina, Kau hadapi saya kau coba. terlalu Udah, Bang. Sombong kamu, Hadapi. jangan Masih ada- panggil-panggil ya. Habib loh. Jangan Masih ada- panggil-panggil Ini orang tidak lain di lawan sini. tanding saya. Sudah. Oke. Kau Sudah, nggak usah panggil-panggil orang di sini. Asal nggak usah terpancing, nggak usah terpancing. Dia nggak ada Iya, iya. narasi sebenarnya dia itu, cuma mau Iya. mancing-mancing itu. Aneh Itu Masih ada botol lagi. kecap itu. Masih ada pertanyaannya, Ayo. Bang? Masih ada lagi? Apa lagi pertanyaannya, Bang? Adakah Islam menuju kehidupan manusia? Ayo Apa? coba jawab. Adakah manusia menuju Adakah- kehidupan manusia? Gimana adakah orang-orang- pertanyaannya? Apakah Islam menuju? Kamu Bertanya kalau aja umat kalian bingung, susah saya gitu. bikin harus Ya, bingung. silakan. Bertanya aja Begitu. kalian susah. Bertanya kok Murad Marit ini gimana upload betul ini. Tenang, sabar. Ya, Umat silakan. Islam itu diajarkan Allah itu subhanahu wa ta'ala itu harus sabar.
menghadapi Ya, oten-oten ya ya. betul. Silakan. Silakan Harus Abang. sabar. Apa pertanyaannya Kalau di lagi? umat Islam itu diserang dan serang balik begitu. Nah, begitu. Udah, Ya udah. tanya. Kalau Gimana? kalau begitu saya bertanya lagi. kalau begitu saya yang bertanya boleh, Bang? Boleh bertanya saya. Oke, bertanya. Oke, kalau Kencangkan Bible sabuk pengamanmu, kencangkan sabuk pengamanmu. Tanya dia Oke. mau Ustaz. kalau Bible itu isinya apa, Bang? Kabur. Woi, mana kau? Dasar Bacot doang saja dah itu sosok. dasar namanya lobet, betul lobet ini. Biar saya menjawab ya pertanyaannya ya, Ustadz ya, biar saya menjawab. Bible itu isinya firman tukang. Ah, sudah. Bangunan. Ya mungkin ini ada tamu barangkali ini. Bang Woles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cilukba. Belum bertanya, makanya tadi dari nama aja udah lobet, belum bertanya udah kabur. Tapi Gimana ini? sombongnya bicara, panggil habaib apa? Ustaz Miftah aja dia lari. Ya nggak apa-apa. Ya namanya juga oten. Bang Woles, kalau Bang Woles dari Muslim apa Kristen, Bang Woles? Oh, Muslim ya. Ya silakan buat antrian selanjutnya, silakan buat pasien selanjutnya. Buat teman-teman Kristen ya, sebenarnya gini loh. Ketika berdiskusi setidaknya ketika naik itu ya menjadi manusia gitu, sebentar gitu, supaya bisa ngobrol, bisa mengedukasi. Bang Erdo monitor, iya sambil tab-tab ya teman-teman ya, sambil tab-tab baca Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bang Erdo monitor, Bang Erdo. Nah ini Bang Nathan ya, ada Bang Nathan. Bang Erdo dari Kristen. Islam Bang. Oh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke ini buat belajar Bang, belum terlalu terlalu paham. Cuman yang saya jadi kunci dasar di agama Islam ini, saya lihat debat itu logika aja yang saya pakai, lebih berlogika beragama Islam ketimbang agama lain. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, oke siap. Nathan ya, Bang Nathan masih Kristen ya, Bang Nathan? Apa persamaan ajaran satanik dan ajaran Islam? Oh, nggak ada persamaannya, Bang. Salah besar Bang kalau begitu Bang. Oke, kita tidak membahas satanik, kita di sini lintas agamanya antara Kristen dan Islam. Bang Nathan kan Kristen kan? Iya, Kristen. Oke. Begini Bang, Sekarang persamaannya gini. saya kasih tahu Bang. Iya, kita tidak membahas satanik di sini. Kita membahas antara Kristen karena satanik itu tidak mengambil istilah-istilah keislaman. Sedangkan Kristen ini adalah perampok istilah keislaman. Jadi kita tidak membahas satanik ya Bang Nathan ya. Abang tahu Kalau sendiri. begitu salah besar Bang. Kamu salah besar. Ya, Oke, nanti dulu. Sekali saya lagi kita di bagi ya. sini membahas yang kita bahas Saya di sini bagi adalah jawab, Islam. Di sini sekali lagi beritahu Bang. persamaan dia, Di ya. sini kita membahas persamaan itu di adalah sini, Abang. satanik itu Abang, di sini melakukan kita seks di membahas bumi. lintas agama, Tetapi Bang. Islam itu kan di sorga. Di sini Itu kita persamaannya, lintas Bang. agama, Bang. Di sini lintas agama, Bang ya. Bukan lintas jin ya di sini. Bang Nathan, silakan naik lagi Bang Nathan. Kalau belum menghujat mah nggak apa-apa sebelum menghujat. Bang Diantara dari Kristen apa Muslim Bang? Dari Kristen. Ya Allah, kasihan banget Bang masih Kristen. Oke, Abang mau bertanya atau kita mau diskusi Bang? Kita diskusi santai aja Bang ya. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus masih memakai saya. Oke, siap. Abang mau bertanya dulu atau mau prolog atau gimana? Silakan Bang. Atau saya Tadi apa sih Bang persamaan? Oh, itu sudah lewat saja. Kita bahas tentang kekristenan dan keislaman. Abang mau mengambil tema?
Atau saya Apa mau mau- bertanya? Boleh saya bertanya dulu atau abang mau bertanya? Saya mau bertanya nih bang, Oh ya silakan, silakan. riba itu boleh atau enggak? Kalau nggak boleh, apakah Haram. berdagang nggak boleh cari untung? Oh berbeda bang. Nah ini bang, makanya abang itu kurang informasi. Antara riba dan dagang itu dua konteks yang berbeda. Riba adalah di mana kita mengambil keuntungan ketika uang tersebut ada tambahannya. Sedangkan yang namanya dagang kita adalah menjual barang, bukan menjual uang. Maka dikatakan wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dagang, jual beli dan mengharamkan riba. Gampang kok, Bang? Ini gini bang, contohnya bang, misalnya harganya 18 ya, dia jual 2,5, itu gimana hukumnya bang? Iya, kalau jual beli halal, sebesar apapun keuntungan kalau jual beli haram, apa halal? Kalau Gampang, keuntungannya Bang. segitu? Iya. Kalau Keuntungan 1,5, ya santai, Bang. 2,5. Santai, Bang. Ketika kita berjualan, keuntungan berapapun itu halal. Yang penting kita jual beli. Jual beli barang. Keuntungan yang penting apa? Yang menjual, yang membeli juga mau, yang menjual sudah menawarkan, yang penting tidak disisipi dengan kebohongan. Itu kalau di dalam Islam. Jadi kesimpulannya, kalau masalah jual beli, seberapapun keuntungan itu dihalalkan oleh Allah. Berbeda dengan riba, Bang. Kan itu kan rata-rata riba, Bang. Yang saya ini, Bang, kalau lagi keliling tok tok tok, itu pakainya kalung salib semua, Bang, yang riba itu, Bang. Dalilnya, Bang, dengan dalih koperasi Bang Harian itu yang dalih koperasi Bang Harian itu, Bang, itu pakai kalungnya salib semua itu, Bang. Iya nggak ada urusan bang. Ya udah. Udah ya, Bang ya. Kalau kita ada dalilnya, Bang. Kalau kita ada dalilnya. Nah, kayak gini, Bang. Iya nggak ada urusan bang. Mau Oke, kayak gini, Bang. Kalau di dalam abang itu ada nggak hukum dihalalkannya jual beli dan diharamkan riba itu ada nggak, Bang, dalilnya, Bang? Ya cari untung jangan banyak-banyak lah kalau di tempat. Oh, saya pertanyaannya bukan itu. Ada nggak dalil di dalam Bible abang yang mengajarkan halalnya berdagang dan haramnya riba, Bang? Nggak Ya ada. kayak standar. Macet. Yang saya tanyakan dalil, Bang. Yang saya tanyakan, ada nggak dalil di dalam kekristenan tersebut yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Bang? Nggak tahu tuh. Waduh. Ya udah, kita yang sederhana aja, Bang, ya. Kita membahas sesuatu yang sederhana kayak gini, Bang. Abang kan Kristen nih. Abang dari Tritunggal ya? Enggak, aku nggak ada urusan. Mau Tritunggal mana? Ya udah, ya udah. siap. Dari ini Ya udah. Ustaz Miftah. Atau dari tari-tarian, mungkin ada Oke, ya tari-tarian udah. mungkin. Siap. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Kita harus menghargai ya. Kita harus menghargai keimanan teman-teman di Aliteng ya. Oke, ini Bang Diantara. Bang Diantara gini. Abang ini Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Nah gitu, Tuhannya Yesus ya. Nah gini, Bang. Ada nggak, Bang, pengajaran Tuhan yang pengajaran tersebut adalah orang jahat? Ada nggak, Bang, pengajaran di Bible itu, Bang? Orang baik, menurut orang jahat nggak tahu. Oh, abang nggak tahu juga? Nggak tahu. Ya udah, kayak gini, Bang. Abang bisa membedakan nggak mana orang, mana bukan orang, Bang? Apa bedanya? Ya saya tanya sama Abang. Iya, apa bedanya? Aku nggak tahu apa bedanya. Waduh, ini mah. Oh, bedanya. Udah. Jadi oke, bedanya kayak gini. Di Komal ini dan teman-teman yang di bawah semuanya manusia, Bang. Cuman Abang yang bukan manusia, itu bedanya, Bang. Oh, itu bedanya. Itu bedanya. Karena kebetulan kami juga menggunakan bahasa manusia gitu. Pertanyaannya Ini juga ada pertanyaan Ustadz. manusia, Bang. Ustaz. Oh, berarti aku malaikat ya? Ustaz Miftah. Oke, siap. Ustaz Miftah. Iya. Ustaz Miftah, ini bukan kelas panjenengan dengan saya yang masih sama-sama parkir kan, Ustaz mungkin lebih santai. Bukan levelnya Mustafa Miftah ini, bukan levelnya Bang. Oke, Mustafa. Bang Diantara Iya. gini. Bang Diantara kan punya Tuhan namanya Yesus ya, Bang ya.
Kalau menurut abang Yesus itu memang Tuhan, bang? Ya Tuhan, aku berdoa ada Oke, mujizat. siap. Oke, bang. Abang di situ ada Bible nggak, bang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya udah. Siap. Ini bang. Gak usah diskusi bang. Ya siap bang. Ini bang. Saya tanya bang, kalau kambing itu melahirkan apa, bang? Kambing melahirkan anaknya. Ya namanya apa? Anak apa berarti? Ya anaknya. Iya berarti anak apa? Ya anak apa gitu. Ya. Gimana? Kalau kambing melahirkan apa, bang? Anak kambing. Tapi kayak apa bang ya? Kalau macan bersin keluarnya kucing. Gimana nih ya Allah? Gimana, Apa gimana? ini? Ya. Gimana ya? Ini ya teman-teman ya. Diceritain itu loh, ada cerita. Kenapa mereka itu seperti ini? Ya karena memang di dalam Biblenya sendiri bahwasanya apa? Mereka ajaran-ajaran yang ada di Biblenya itu mematikan akal. Jadi hal yang wajar ketika ada oten itu ODGJ ya. Orang dengan gangguan Yesus. Kalau bukan sesama Kristen tuh gak usah pakai akal. Kalau sesama Kristen baru pakai akal gitu. Namanya kau tidak punya akal. Kau tidak punya akal. Siap. Oke siap Bang Diantara. Nggak perlu pakai akal. Berarti oke siap. Akal. Oke siap Bang Kalian tidak Diantara. mengimani, jadi nggak perlu. Oke ya. Memang akalmu tidak ada. Oke siap Bang Diantara. Menurut Bang Diantara, yang berakal itu Islam atau Kristen, Bang? Yang berakal ya yang punya akal, Bang. Gitu aja simpelnya. Abang punya akal nggak? Ya punya, lagi nggak tak pakai aja nih akalku, malas pakai. Oke siap. Abang mau digunakan nggak di sini, Bang? Nggak mau. Ya Oh, abang berarti nggak punya akal. Apa ini? Ini tidur ya. Waktu dulu lah bang di antara minum dulu, sarapan dulu. Rumahnya Kucang ini aku udah hafal. Aku di sini udah sering main di rumahnya Kucang. Iya, gini ya Bang. Iya di sini kan rada diskusi. Kamu masih kenal suara Kucang? Jadi kalau misalkan abang mau diskusi silakan. Kalau nggak diskusi ya silakan abang kekot aja gitu Bang. Ujung terang semuanya ya bos. Matur nuwun kucangannya tretan dari salam dari Sutunggara. Terlihat semuanya, Bunda Eca, Al-Fatih, Bang Kiluba, Bang Endo, semuanya minta maaf ya. Minta maaf, ini mau izin turun. Salam, salam sehat semuanya, berkah dan dalam lindungan Allah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum lanjut gini, buat teman-teman Aliteng ya, lihatlah teman-teman. Selama kalian itu Kristen, kalian itu akan gila dan tidak akan waras. Lihatlah teman-teman kalian ketika berdiskusi. Apakah kalian masih betah di dalam kekristenan tersebut? Di mana di dalam kekristenan ini kalian, keimanan kalian, kepercayaan kalian dibangun oleh dusta. Keimanan dan kepercayaan kalian itu dibangun oleh penipuan, pembohongan. Lihatlah teman-teman kalian ketika berdiskusi. Terlihat layaknya hayawan. Apa kalian masih betah mempertahankan keimanan yang dibangun dengan halusinasi seperti itu? Lihatlah teman-teman kalian. Saya yakin di bawah banyak teman-teman Kristen yang menyaksikan. Lihatlah teman-teman kalian. Kalian beriman dengan halusinasi, dengan hayalan, dengan angan-angan. Yang mestinya menjadi tujuan utama keimanan kalian yang memberikan keselamatan dan hidup kekal. Tetapi apa yang kalian lakukan? Hanya karena konsep pokok Yesus Tuhan, akal kalian sungsang dan isi otaknya belekutan. Kalian tidak ada rasa malu. Modal kalian ketika naik ke komal diskusi, modalnya cuma dua. Yang pertama tidak punya kemaluan, yang kedua malu-maluin. Masihkah kalian bertahan di situ? Wabarakatuh akhi. Iya, Bang Kuda, monitor Bang Kuda. Iya, assalamualaikum. Oh, Bang Kuda juga muslim ya? Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan buat teman-teman Kristen
Mungkin Ayo, Bang Miftah, Bang Hos, saya pamit dulu, ada urusan saya. Oke, siap Adi, siap. Ya, semua Bang Miftah, teman-teman, saudaraku muslim, terus berdakwah. Kami doakan di sini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan. Kalau kalian tidak siap untuk berdiskusi, silakan bertanya saja. Silakan bertanya sepuas-puasnya. Silakan. Apa keluhan kalian? Silakan. Kalau memang tidak mau berdiskusi, nggak apa-apa, silakan. Karena tidak ada kesempatan bertanya kalian ketika sekolah mingguan, ketika berhadapan dengan pendeta, dengan pastor, ketika berkumpul di gereja. Kalian tidak memiliki yang namanya kesempatan bertanya. Yang kalian lakukan adalah angguk-angguk, haleluya, angguk-angguk. Itu yang kalian lakukan selama kalian beribadah. Karena apa? Ketika masuk ke dalam tempat ibadah, kalau muslim yang ditenggalkan adalah sandalnya, kalau kalian yang ditinggalkan adalah otaknya, akalnya. Maka ketika kalian keluar dari tempat ibadah, kalau muslim yang itu adalah hilang sendal jepitnya, tetapi kalau kalian keluar dari tempat ibadah yang hilang adalah akalnya, maka kalian gila ketika berdiskusi. Sandalnya di bawah ibadah, tak kira hilang itu. Iya. Maka jalan keluar kalian tidak ada yang lain, jalan keluar kalian itu yaitu cuman apa? Asyhadu. Cuman Islam yang memberikan solusi supaya akal kalian sehat, supaya akal kalian waras. Ya, Bang Tipu Daya monitor. Bang Ami Muslim. Abang Tipu Daya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana Miftah? Oke, siap. Abang Kristen, Bang? Kau pikir Islam? Ya Allah, kasihan banget masih Kristen. Iya. Oke, silakan. Abang mau berdiskusi, bertanya, atau kita tanya jawab? Silakan, Abang. Ya, terserah mana saja. Ya udah. Boleh saya tanya, Bang? Ustaz, ikuti saya Ustaz. Iya. Oke ya. Jadi moderator tuh. Oke, siap. Oke, kita tanya jawab aja ya, Bang ya. Ya. Oke, pertanyaan saya sederhana, Bang. Ada nggak, Bang, ajaran di dalam Bible kalau orang baik itu untuk menebus orang jahat, Bang? Orang baik untuk menebus orang jahat? Iya. Maksudnya gimana orang baik untuk menebus orang jahat? Iya. Ada nggak ajaran Tuhan? Itu orang jahat gitu, Bang. Ada tidak ajaran Tuhan itu menjadikan orang baik untuk menebus orang jahat? Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Kristen agama ngarang-ngarang. Apanya yang ngarang-ngarang? Oke. Kalau Yesus itu orang baik nggak, Bang? Gimana? Kalau Yesus itu orang baik nggak? Macet. Bertanya kalau Yesus itu orang baik nggak? Sama punya. Celana dong, ya lama dong bagi 1 tahun sekali ini tempat ke sampai. No, saya dari sini. Dari mana? Dari sini. Aduh, Oten. Kalau Bang Ami, Muslim apa Kristen, Bang Ami? Bang Ami, monitor. Udah taruh di dalam ini apa? Bang Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, mungkin kepencet. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, padahal nggak ini. Yang penting jangan salah Tuhan ya. Yang penting jangan salah Tuhan. Kalau salah pencet nggak apa-apa ya. Iya. Iya Pak Ustaz.
Iya, soalnya kayak gini lihat Ukti. Kalau salah Tuhan, lihat Ukti kalau salah Tuhan, mereka itu akalnya sungsang, isi otaknya apa Ukti? Blok otak. Iya, siap Ustaz. Isi otaknya blok otak. Oke, Bang Tipu Daya udah monitor belum? Iya, siap. Izin Pak Ustadz ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat-sehat ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Ya, Bang Tipu Daya monitor belum? Bang. Cek. Bang Tipu Daya monitor. Bang Brevir, Muslim ya? Muslim. Bang Brevir. Bang Brevir Muslim apa Kristen? Wal mahfiro. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Buat teman-teman silakan. Buat Kristen yang ada di bawah silakan. Yang mau bertanya, berdiskusi, ayo. Bang Tipu Daya monitor kan nih? Aduh, udah pingsan duluan. Gimana ini? Bang Berfir, ada yang mau disampaikan? Banyak Bang, tapi nunggu Tipu Daya dulu. Kayak Bang Tipu Daya. Woi, waduh, anak dewa ini. Katanya anak dewa ini. Katanya anak Tuhan. Oke, kita cari yang lain lagi ya. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan yang mau cek kesehatan, silakan. Kau ngapain naik Tipu Daya? Tadi kau udah garang kali pertanyaanmu. Sekarang kau mute, ketawa-ketawa kau biar nggak kedengaran. Bang Tipu Daya buka dulu. Musang berbulu domba gitu, ada yang kau ikuti gitu. Bang Tipu Daya kau kayak silakan. domba gitu. Buka mute-nya Bang. Ya Bang. Bang Tipu Daya silakan. Dekku Buka mute-nya Tipu Bang. Daya. Kau mau menyamar gitu, mau menyamar jadi domba gitu. Serigala berbulu domba gitu. Bagus loh pertanyaan tadi, makanya aku biarkan. Ada orang baik tiba-tiba dikorbankan untuk orang-orang yang jahat gitu kan. Simpel pertanyaannya. Baru dia omongin gitu udah peka kau terus. Udah terganggu telingamu. Iya, Bang Istol. Bang Istol Kristen. Ya. Abang Kristen. Kristen. Oke. Abang mau diskusi? Apa mau diskusi apaan? Ya, diskusi antara Islam dan Kristen. Abang mau bertanya atau mau ditanya? Udah tidak akan dapat, dia punya ujungnya nanti Pak. Kita beda tuh. Kalau saya tanya Bapak, tapi Pak Miftah ini udah sunat ya? Udah sunat. Alhamdulillah kita sunat seperti halnya mengikuti para nabi. Karena ajaran para nabi, ajaran sama itu mengajarkan kesehatan, termasuk juga yang namanya millah. Millah itu artinya sunat. Gampang kok. Nah sekarang gitu ya. Kalau abang itu, abang sunat nggak bang? Oh enggak lah. Ngapain? Saya kan bukan. Ya, oke. Saya kan bukan
keturunan Yahudi. Oh, abang bukan itu aja keturunan yang, Yahudi? Yang sunat, bukan. Oh, bukan. Nah, sekarang saya tanya bang, kalau Tuhan orang oke, Arab siap. juga, Arab dan Islam itu Yahudi Siap, juga ya. santai bang. Kasihan juga Oke, ya. Enggak, kalau nanti Tuhan dulu, nanti dulu. santai dulu. Nanti dulu. Ada sunat itu dari siapa? Iya, Dari tadi udah siapa? Kalau minum air putih Gitu pagi-pagi, Dek. Surah Ya, tadi berapa? Pagi minum air putih dulu, Dekku. Ya tadi udah dijawab. Surah berapa? Surah berapa? Dekku, kau minum air putih dulu, Dekku. Kau tuh Kenapa masih anak, epilepsi kau mulai masih ini, anak-anak. Dek, meradang? Saya tua, kau bilang saya adik bagaimana? Saya tanya Oke. itu. Enggak, Dekku. Kau iya. gini, kalau naik, Dek, minum air putih dulu, Ya. Dek. Iya deh. Kau jawab Ini dulu deh. Kang Kaji Jangan panik, gimana Dek. ini pasiennya kok Jangan pasiennya panik, Dek. pada akut semua kayak gini Kang Kaji, gimana nih? Udah setengah siang kayaknya kau, Dek. Biasa. Pertanyaannya Dia juga apa? panik. Ngapain mau diskusi? Soalnya ini Kang Kucang Bingung ini kita. kalau Kang Kucang ini soalnya kalau buka komal nggak pernah nyalain kemenyan, jadi pasiennya kayak gini semua ini gimana ini? Aduh. Saya tuh sering bilang Kang Kucang pada teman-teman yang lain yang buka komal lintas diskusi, yang lintas diskusi agama. Jadi kalau sebelum buka gini semua Disuruh. Siapa yang suruh? Oke. Jawab dulu lah. Kenapa bang? Siapa yang suruh? Yang suruh Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan abad ke-7. Iya, Tuhan alam Ampun semesta dosa. ini. Tuhan yang mengutus Yesus, Tuhan yang mengutus Yesus, Tuhan yang mengutus Abraham, Tuhan yang mengutus Kalian punya Musa Tuhan itu abad gitu. ke-7 bro. Oke, kalau abang, Tuhan kamu abad ke-7 oke siap. beda. Tadi katanya abang bukan orang Yahudi ya? Iya, bukan. Oke, Saya kalau Indonesia. Tuhan, oke siap-siap. Kalau Tuhannya abang orang mana? Hah? Kalau Tuhannya abang orang mana? Kok Tuhan orang pakai kata orang, pakai otak lah. Oke, ya udah. Kok Tuhan Oh, berarti orang mana? berarti Tuhan Tuhan abang orang mana? Oke, siap. Berarti Tuhannya abang bukan orang. Berarti Tuhannya abang bukan orang. Bukanlah. Oke, siap, Bang. Kalau manusia itu melahirkan apa, Bang? Siapa? Kalau manusia itu melahirkan apa? Ini mereka manusia. Oke, kalau Maria itu manusia bukan? Manusia. Yang dilahirkan berarti apa? Manusia. Nah, siapa yang dilahirkan Maria? Yesus manusia. Yesus. Berarti Yesus manusia. Dan Tuhan. Baik. Nah, kan? Bingung ya? Itulah bro. Enggak bingung. Bro, Saya bukan enggak bingung. Urus saja. Enggak bingung saja tenang, ya, mantra-mantra santai, gua hira santai, Bang. itu. Ya santai Bang. Urus saja Saya enggak mantra-mantra gua bingung. hira. Saya enggak Nggak bingung usah gitu. kepo dengan Santai. kita orang, gitu Ya, loh. santai. Pelan. Kalian- Saya enggak bingung. Saya enggak bingung. Cuman aneh saja, aneh gitu loh. Apanya aneh? Tadi Abang mengatakan manusia melahirkan manusia. Betul Iya. kan? Oke, kalau Maria itu manusia bukan? Manusia. Manusia berarti yang dilahirkan Maria. Iya. Sama dengan Miriam. Berarti yang berarti yang dilahirkan Maria Sama. itu manusia Ya. kan? Nah, Ya, yang sama dilahirkan dengan dia, Maria manusia. itu yang dilahirkan Maria itu namanya siapa? Ya, namanya Yesus. Berarti Yesus itu manusia atau bukan manusia? Manusia dan Tuhan. Ait. Coba Bang. Oke. Tidak sama Oke, seperti siap. Miriam Siap. melahirkan Isa. Gitu. Gini Ustaz, maksudnya gini, Bunda Maria melahirkan anak kembar gitu loh. Jadi Bunda Maria melahirkan anak kembar, satu melahirkan manusia, Silakan satunya aja. Tuhan gitu loh Pak. Anu Ustaz. Apapun Anda katakan kami. Inilah makanya Ketawa-ketawa aja kok. Karena makanya apa? teman-teman Karena udah Kristen ya, makanya buat teman-teman Aliteng lihatlah teman kalian ketika berdiskusi, lihatlah. Apa kalian masih mau? Apa kalian masih betah di kekristenan? Lihatlah. Oke. Berarti oke siap Bang. Bang siap, santai Bang. Bukannya bodoh-bodoh aja iya, masih iya tinggal. santai, pelan atuh jangan kesurupan dulu. Baru kalian bodoh-bodoh dan huruf Arab. Oke.
Ini aku kami punya turunkan Tuhannya, coba suruh Quran dalam pilih bahasa yang Arab. mana Tuhannya. Aduh, kenapa ini pasien Pakai kita bahasa ini? Indonesia. Ini saya pagi ini dapat azab dari dapat azab apa ini dapat pasien kayak gini sama Allah dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya. Memberkahi. Abangku. Apa? Oke gini Saya Bang. tanya sunatnya kalian panik. Iya tadi udah dijawab. Panik. Iya tadi udah dijawab. Coba. Iya tadi udah dijawab. Mau tanya apa lagi? Ya udah saya iya Jawab tadi apa? tanya. Berarti Maria Dengan ini apa? iya, Dalilnya mana? berarti Maria itu melahirkan Tuhan dan melahirkan manusia. Sudah, begitu. sunat itu bagaimana? Ya, Kan tadi dia udah senang dijawab. kan yang berkulub. Kalian ini, ampun. Oke. Ini kalian ini ikut rame. Siap. Bukan turunan Yahudi, kalau ikut ramai. kalau Yesus itu sunat nggak Bang? Kalian ditipu oleh Waraka bin Nofal. Waraka bin Nofal itu menipu. Karena dia itu sekte Nasrani. Oke. Dari Kristen. Siap. Nah, gitu. Bang. Supaya tahulah. Kalau Yesus itu disunat nggak Bang? Sunat. Karena dia Sunat. Yahudi. Oke. Nah. Abang Tuhannya siapa namanya? Siapa? Abang Tuhannya siapa namanya? Tuhan saya Yesus Tritunggal. Oh berarti Tuhannya abang disunat begitu? Ya. Siapa? Ya berarti berarti Tuhannya abang disunat gitu. Siapa yang bilang Tuhan disunat? Yang bilang Tuhan disunat siapa? Tadi Yesus. Kau punya otak itu di reverse dulu lah. Oke. Tuhan disunat. Abang buka Lukas Tuhan 2. disunat. Santai Bang. Tuhan kamu aja jadi disunat. Oke, siap. Santai dulu Bang. Tadi Yesus Jangan bingung ya. Santai dulu Bang, santai ya Bang ya. Tadi Yesus itu disunat nggak Bang menurut Abang? Sunat. Nah, Tuhannya Abang namanya siapa? Hari. Hah? Iya, Tuhannya Abang namanya siapa? Yesus. Berarti Tuhannya Abang disunat. Ya. Sebagai sunat. Jangan pakai ketawa-ketawa yang Iya, soalnya gini. Iya, soalnya gini Bang. Abang tadi mengatakan berarti yang disunat itu kemanusiaannya begitu. Berarti Tuhannya Abang manusia begitu. Siapa yang bilang? Tadi Abang tadi katanya kemanusiaan. Dia itu manusia sejati dan Tuhan sejati. Oke. Berarti Maria itu melahirkan Tuhan dan melahirkan manusia begitu. Melahirkan manusia. Iya, berarti Maria melahirkan Tuhan dan melahirkan manusia begitu. Itu menurut pemahaman Islam. Loh, saya nggak orang Islam ngomongnya begitu karena otaknya separuh gitu. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Al-Quran. Nggak tahu tuh siapa yang bilang tuh Al-Quran itu. Bang. Bukhari. Imam Bukhari yang mata buta di orang Uzbekistan itu. Apanya? Apa? Perintah dari Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Tuhan kami. Apa? Allah itu pencipta ya, yang pasti dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak? Kok nggak menjawab? Tuhan bukan. Oke. Siapa? Allah itu Tuhan bukan. Tuhan. Ya, jadi Tuhanmu mengikuti perintah Tuhan. Disuruh sunat oleh Tuhan, maka Tuhanmu sunat gitu kan? Di mana Tuhan sunat? Nah, gini Pak, kalian punya cara-cara begini bikin malu, akhirnya banyak orang makin banyak yang murtad. Ketahuan. Gini Bang, cara-cara kalian. Ini bukan berdakwah tapi meruntuhkan. Itu. Nah, ya udah Kace gini Kace. Saya mau nanya nih, Cek. Kalau manusia itu melahirkan apa, Kace? Ya manusia. Nah, kalau Maria itu manusia bukan? Ya manusia. Oke, berarti yang dilahirkan manusia bukan?
yang dilahirkan itu ya Yesus itu berasal dari mana? Saya nggak nanya itu. Sumber. Saya nggak nanya gitu. Siapa yang nanyain Yesus? Yang saya tanyakan. Yesus orang tersuci loh. Saya tidak menanyakan itu siapa yang mau nanyakan. Inilah kenapa? Oke. Nah, ini pertanyaan saya kepadamu, Mita. Ini kelari dulu. Betul, ini selesaikan dulu yang satu ini kalau ini keimanannya blank semua ini blank. Apakah Muhammad lahirnya 4 tahun setelah bapaknya meninggal? Ya silakan tunjukkan buktinya. Oke ya, sebentar ya. Tak gedein ya, tak gedein. Nah, tunjukkan. On cam. Ini si kace ya teman-teman ya. Jadi penghujat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang akalnya nggak waras ya. Gak apa-apa. Kalau dia masih nggak bosan di penjara, ada bosannya nanti dia. Kasihan. Gak apa-apa. Itu pengecut di situ. Kalian fitnah tiap hari, kalian bilang kenapa apa? Coba ngomong malu. Saya sebagai manusia malu gara-gara kalian. Jangan menggonggong semua. Kenapa menggonggong semua kalian? Bentar dulu bang. Satu-satu. Jangan pakai polisi. Kan mereka memang anjing menurut Yesus. Mereka kan memang anjing. Anjing kebiasaan satu menggonggong, yang lain juga ikut menggonggong gitu kan. Udah malu, bikin malu diri sendiri. Iya. Ya lalu bentar. Cara ini kenapa menggonggong semua? Ini sesama Kristen kok saling menggonggong gimana ini? Oh, bikin malu aja. Islam yang cerdas itu malu lihat kalian penjara. Tahu nggak? Kalian punya cara aja bikin bodoh ya. Pak Isto, udah. Apa? Sudah. Saya mau Muslim ini. Iya. Oke. Muhammad lahirnya 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Kace, kamu waras nggak? Bisa membedakan nggak? Kamu bisa membedakan nggak? Anda bisa membedakan nggak? Iya. Sabar, saudara, sabar ya. Nikahnya nyata, saudara. Sungguh nikahnya nyata. Antara 2 sampai 4 tahun Pak Kace. Antara 2 sampai 4 tahun. Iya silakan. Kubra. Buka aja. Itu data semua kok. Loh, kau buka aja. Gimana sih? Buka aja. Ya silakan buka. Kubra halaman 132 dan silakan halaman 135. Ya silakan buka. Muhammad lahir setelah dia lahir 4 tahun setelah. Ya silakan buka. Silakan. Silakan. Muhammad cuma gelar. Ya nama asli Muhammad. Silakan buka datanya buka. Katam Pak Kace. Silakan buka data. Katam. Ya, katam. Silakan buka datanya. Ya silakan buka datanya. Silakan buka datanya, silakan. Iya, silakan buka datanya, silakan. Iya, silakan buka datanya dulu. Biar enak. Buka dulu datanya, silakan. Udah panik main mute. Aduh, ya silakan buka datanya. Main mute. Lah ya silakan buka datanya. Ya udah ya. Kamu di bawah dulu ya. Saya buka. Oh, penakut ya. Malu. Enggak, malu-malu ini kenapa tua enggak bermanfaat kalian itu? Enggak, aku benar-benar malu punya manusia di Indonesia yang seperti itu. Kenapa kok masih ada manusia seperti itu? Malu aku. Itu manusia, Bang. Itu tadi manusia.
Kok aku Manusia baru yang tahu ada menggonggong manusia itu. kayak gitu, Bang. Yang dua tadi manusia, Bang. Kirain itu makhluk ambisil, Bang. Itu yang sudah hayawan semua. dinubuatkan dungu dari abad 1. Itu hayawan semua. Maka kalau kita baca di pengkhutbah Gini loh, Dek. Nih ya, biar kuartakan gini, Dek. Ini kan rum muslim. Rum muslim yang memang sudah dinubuatkan dari jadul itu berakhlak. Jadi kenapa beruntunglah kalian di abad ke-7 atau abad ke-6 ya, ada utusan yang mengajarkan akhlak. Itu dia. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, kau bilang di abad 1. Nah kayak kau inilah makhluk-makhluk ambisil di abad 1. Ditanya kalau manusia melahirkan apa? Manusia. Kalau binatang melahirkan apa? Binatang. Kalau tumbuhan melahirkan apa? Tumbuhan. Karena ambisilmu, karena dungumu, sesuai dengan Korintus 10 nomor 4. Maria melahirkan anak, tapi juga Tuhan kau bilang. Kan dungu kau ini. Dungu, tua nggak bermanfaat kau. Udah tua nggak ada manfaat. Bagus kau berdoa, Dek, berdoa. Berdoa kau. Misalnya contoh, siapa yang menjadi junjunganmu di muka bumi ini? Siapa menjadi kiblatmu? Siapa pelindungmu dan penolongmu? Siapa yang memberimu sukacita misalnya? Kang Kaji Gondrong. Kang Kaji Nah, kalau si Gondrong ini kau berdoa sama si Gondrong supaya pagi ini kau diangkatnya. Oke, saya mau parpun dulu, mau cari sarapan. Supaya dijamahnya kau. Supaya kau bisa dibawa ke biliknya. Tua nggak bermanfaat. Jadi kau teler, dengarkan baik-baik. Supaya kau bisa berkumpul dengan Yesus di kerajaannya. Kau berdoa, Dek. Karena kau pasti dimasukkannya ke biliknya, Dek. Karena apa? Di sana nanti akan ada perkawinan anak domba. Perkawinan domba itu binatang. Jadi secara binatang lah kau nanti dibuat di kerajaannya. Kau baca buku sampahmu itu, Dek. Kau baca. Kalau kami kan gitu, kau aja jijik baca bukumu. Jijik. Nggak pandai kau, nggak bisa. Kami najis, Dek. Baca bukumu itu. Tapi entah kenapa